Ya, Shalom. Selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang Guru kasihi, ya. Kembali lagi kita boleh bertemu pada ibadah pada hari Minggu ini, ya. Amang akan membawakan firman Tuhan, renungan untuk kita yang terambil dari Yakobus, ya. Yakobus pasal 3, ya. Dimulai dari ayat 5 hingga ayat 10. Ya, sekali lagi Amang ulangi, ya. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi bahan renungan untuk kita pada hari Minggu ini, ya. Terambil dari Yakobus 3 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang dicipta. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, Shalom. Selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang Guru kasihi. Ya. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini, ya, yang terambil dari kitab Yakobus, ya, Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10, yang dimana ayat ini berkisah, ya, atau menceritakan tentang lidah, ya. Sebelumnya Amang mau tanya nih sama adik-adik sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pada hari ini, ya. Apakah adik-adik pernah melihat pasta gigi? Apakah adik-adik pernah melihat odol gigi? Apakah odol gigi itu bisa dimasukkan kembali jika sudah keluar dari tempatnya? Ayo, apakah bisa? Iya, tentu tidak bisa lagi. Tentu tidak bisa lagi. Karena apa? Karena dia sudah keluar dari tempatnya. Bagaimana kita ingin memasukkannya lagi kembali ke tempatnya semula? Ya kan adik-adik kan? Tidak bisa lagi. Nah, jadi seperti itulah lidah kita adik-adik, ya. Ketika kita marah mungkin, ya, ketika kita marah, ya, atau ketika kita jengkel kepada teman kita, ya, jengkel kepada saudara atau keluarga kita mungkin bisa saja, ya, langsung mengeluarkan kata-kata yang membuat orang, ya, orang tua atau orang lain yang berada di sekitar kita, bisa saja teman kita atau keluarga kita, siapapun itu yang mendengarnya bisa sakit hati. Nah, tapi, ya, melalui firman Tuhan pada hari ini, ya, kita mau diingatkan, ya, bahwa lidah kita ini bisa memberi kegembiraan dan juga bisa memberikan kemarahan, ya. Maksudnya memberikan kegembiraan itu apa? Apa, Mang? Dan maksudnya memberikan
Kemarahan itu apa, Amang? Ya, seperti yang Amang bilang tadi, ya adik-adik ya, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang manis, ya, yang membawa sukacita, pasti orang yang mendengarkannya akan semangat, dia akan penuh dengan sukacita, dia akan bersemangat, ya, ketika mendengarkan kata-kata kita ini, kata-kata yang penuh dengan kegembiraan, kata-kata yang penuh dengan sukacita, ya. Sebaliknya, jika kita, ya, mengeluarkan kata-kata yang menjengkelkan, yang membuat orang sakit hati, pasti orang itu akan marah, ya, dan kesal sama kita. Ya, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan, ya adik-adik ya. Nah, ternyata ya, lidah kita yang kecil ini, lidah kita yang berada di dalam mulut kita ini adik-adik, ya, bisa memberi dampak positif maupun dampak negatif, ya. Nah, maka daripada itu ya, Rasul Yakobus mengingatkan kita ya, bahwa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan lidah kita ini. Karena kita tidak dapat, ya, tadi dikatakan di ayat 8, tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Jadi kita tidak dapat mengendalikan lidah kita ini adik-adik ya. Mungkin kalau kita dalam kondisi marah, dalam kondisi jengkel kepada teman kita, mungkin teman kita merusak mainan kita, atau mungkin teman kita mengejek kita langsung marah kepada mereka. Mungkin mereka juga sakit hati ketika kita membalas ejekan itu, ketika kita membalas, ya, ketika kita membalas hinaan mereka, ya, mereka akan langsung marah, ya. Tapi kalau sebaliknya ketika mereka menghina, kita diam, kita balas dengan kata-kata yang membuat mereka terdiam juga, ya, pasti tidak akan ada timbul pertengkaran dan pasti akan ada sukacita yang besar. Dan ketika teman kita itu menyadari ya bahwa ucapan yang kita keluarkan itu adalah ucapan yang baik, ya, mereka akan langsung nih menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan mereka meminta maaf kepada kita, ya. Oleh sebab itu, ya, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bisa mengendalikan lidah kita, karena dikatakan juga ya, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, ya, di ayat 9. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dari lidah kita ini kita bisa memuji Tuhan, ya, kita bisa bernyanyi, ya, memuji Tuhan ya pada saat ibadah sekolah minggu. Tapi setelah selesai ibadah sekolah minggu, contohnya ya, setelah selesai ibadah sekolah minggu, kita mungkin ada kurang suka kepada teman kita langsung mengatakan mereka jelek, ya, kita langsung mengatakan bahwa mereka mungkin sangat jelek dan sangat tidak menyenangkan berteman padamu, dan sangat tidak menyenangkan berteman sama mereka, ya. Mungkin kita bisa mengatakan hal seperti itu adik-adik ya. Tapi di sini Amang mau mengingatkan kita ya bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena hal seperti itu ya tidak disukai oleh Tuhan Allah kita, ya. Hal seperti itu tidak disukai oleh Tuhan Allah kita. Nah, oleh sebab itu, makna apa saja yang bisa kita ambil untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini, ya?
Ya intinya yaitu mengajarkan anak-anak pentingnya menjaga perkataan. Jadi melalui firman Tuhan ini, ya anak-anak sekolah minggu, ya terutama Amang, kita diingatkan untuk bisa atau penting menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita bisa berdampak besar, ya, bisa berdampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus bisa ya mengendalikan lidah kita, mengendalikan mulut kita. Karena lidah itu ibaratkan seperti api, ya. Ibaratkan seperti api, ya, yang memiliki dampak yang sangat besar, ya. Ya, lidah itu bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, tapi sekaligus bisa kita pakai, ya, untuk menyakiti atau memarahi sesama, ya. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa menurut gambar Allah, ya. Oleh sebab itu, ya, pesan utama yang ingin ditekankan pada kita pada hari Minggu ini, ya, yang pertama kuasa perkataan, ya. Kuasa perkataan kita, ya, yang dimana lidah kita ini bisa diibaratkan seperti api kecil, ya, yang membakar seluruh hutan atau kemudi kapal yang mengarahkan kita kepada sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu, ya, kata-kata yang harus kita keluarkan hendaknya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan berkat, sehingga orang yang mendengarkannya atau teman kita atau keluarga kita yang mendengarkannya boleh menjadi senang, boleh menjadi sukacita. Jangan kita menimbulkan kemarahan di dalam hati mereka. Jangan kita menimbulkan kebencian di dalam hati mereka oleh karena ucapan kita. Ya. Kemudian yang kedua konsistensi, ya. Konsistensi. Jadi dari mulut kita ini, ya, dari mulut kita yang kecil ini adik-adik, ya, kita diingatkan bahwa tidak boleh keluar berkat, ya, atau pujian, dan juga sekaligus tidak boleh keluar kata-kata kutuk, ya, kata-kata kasar atau yang menyakiti hati orang lain, ya, terutama keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang lain yang berada di sekeliling kita. Kita tidak boleh menyakiti hati mereka lewat omongan kita, lewat perkataan kita, ya, karena kata-kata kita ini ibaratkan pisau, ya, ya, ibaratkan pisau yang tajam. Kalau kata-kata yang tajam yang kita keluarkan, ya, pasti akan melukai hati orang lain. Tapi kata-kata yang baik diibaratkan seperti madu, ya, madu yang baik, ya, madu yang menyehatkan tubuh, ya, yang dimana madu ini, ya, bisa menyehatkan tubuh, ya. Itulah umpama kata-kata kita, ya. Dan yang terakhir, yaitu yang diingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki hikmat dalam berkata-kata, ya. Jadi kita mungkin pernah mendengarkan, ya, lagu hati-hati gunakan mulutmu, ya. Mungkin kita pernah mendengarkan itu, lagu itu, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih berhati-hati, supaya kita bisa lebih, ya, supaya kita bisa lebih berhikmat lagi dalam berkata-kata, ya. Sekali lagi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki hikmat dalam berkata-kata, ya, seperti lagu firman Tuhan pada hari Minggu ini, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Seperti itulah kiranya kita bisa menggunakan hati dan mulut kita, ya, hati dan pikiran kita, dan mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik, sehingga dari hati dan pikiran kita yang baik keluarlah ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan-ucapan yang menggembirakan,
dan ucapan-ucapan yang membuat teman kita bersuka cita. Nah, satu lagi nih, aku mau kasih contoh ya. Contoh ucapan yang menyemangati, contoh ucapan yang tidak menyemangati. Yang pertama, contoh ucapan yang tidak menyemangati dulu seperti ini ya. Contohnya, wah gambar si Budi, wah gambar si Budi ini jelek sekali, wah gambarnya sangat jelek, lebih bagus gambarku ya. Dan ketika si Budi mendengarkan hal itu, dia sangat sedih ya. Dia sangat sedih dan dia tidak ingin menggambar lagi. Tapi ya, kemudian hari kemudian ada teman lagi yang lain mengatakan, wah gambarmu sangat bagus sekali Budi. Walaupun gambarmu ini hanya kurang pewarnaannya saja, gambarmu ini sudah bagus. Kamu harus lebih tingkatin lagi ya, supaya kedepannya kamu bisa ya, supaya kamu bisa menggambar atau mewarnai lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari kedua ucapan itu mana yang harus kita tiru adik-adik? Iya, tentu yang kedua ya, ucapan yang menyemangati tadi. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini sekali lagi mengingatkan kita, yang pertama tadi untuk memiliki hikmat dalam berkata-kata, yang kedua menjaga perkataan kita, ya. Yang ketiga memiliki konsistensi, ya. Artinya dari mulut kita yang kecil ini, dari lidah kita yang kecil ini tidak boleh keluar ya pujian, ya, atau tidak boleh keluar pujian, dan sekaligus juga tidak boleh keluar kata-kata yang menyakiti hati dan jiwa sesama kita yang mendengarkan, sehingga mulut kita ini hanya boleh mengeluarkan ya ucapan-ucapan yang baik ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan ya, karena inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan bersama ya. Demikianlah firman Tuhan yang Amang bawakan pada hari Minggu ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menegaskan kepada kita, boleh mengajari kita bahwa pentingnya menjaga ucapan adalah pentingnya menjaga ucapan, dan kita tidak boleh menyakiti orang lain ya, terutama lewat perkataan kita ya, terutama lewat lisan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain ya. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita ya, saudara kita, kakak, abang kita, dan adik kita juga. Terutama kita tidak boleh menyakiti hati mereka, tapi kita harus senantiasa mengasihi dan menyayangi mereka ya. Salah satunya adalah memberikan ucapan-ucapan yang baik ya, memberikan ucapan-ucapan yang menyenangkan hati mereka, sehingga apa? Sehingga mereka akan bersuka cita dan bergembira ya, yang mendengarkan ucapan kita ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini yang Amang bawakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.